Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hambanya. Dalam perspektif Islam, rezeki tidak hanya mencakup harta atau materi, tetapi juga segala bentuk nikmat hidup yang diberikan oleh Allah, termasuk kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam kehidupan. Namun, meskipun setiap individu berusaha keras untuk mencapainya, tidak jarang kita merasakan bahwa rezeki kita serasa kurang lancar atau terhambat. Padahal, dalam agama Islam, terdapat banyak aspek yang dapat mempengaruhi kelancaran rezeki seseorang. Oleh karena itu, kita perlu memahami penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan rezeki kita terhambat, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Dalam Islam, penyebab utama kelancaran atau ketidaklancaran rezeki seringkali berkaitan dengan faktor kedekatan kita kepada Allah dan cara kita menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Banyak orang yang merasa usahanya tidak membuahkan hasil yang maksimal meskipun telah berikhtiar keras. Padahal, jika kita melihat lebih dalam, bisa jadi ada beberapa hal dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang justru menjadi penghalang bagi kelancaran rezeki tersebut. Terkadang, kita mungkin tidak menyadari bahwa amal perbuatan kita, meskipun tampak kecil, bisa berdampak besar dalam kelancaran rezeki. Penting untuk kita merenungkan berbagai hal yang bisa menjadi penyebab rezeki kurang lancar dalam rumah tangga. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, ibadah, hubungan dengan orang tua, hingga cara kita berinteraksi dengan sesama. Di video kali ini, kita akan membahas 9 penyebab utama rezeki yang kurang lancar dalam rumah tangga menurut perspektif Islam, dilengkapi dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi agar kita dapat memperbaiki kualitas hidup dan keberkahan rezeki kita. 1. Apakah kita masih melakukan kemusyrikan atau berbuat syirik meski hanya dalam hati? Kemusyrikan, syirik, adalah dosa terbesar yang dapat menghalangi seorang hamba dari mendapatkan keberkahan hidup dan rezeki. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umatnya untuk tidak menyekutukannya dengan apapun. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan betapa besar dosa syirik dan betapa pentingnya menjaga tauhid dalam hati. Syirik tidak hanya terjadi ketika seseorang menyembah patung atau dewa-dewa lain secara terang-terangan, tetapi juga bisa terjadi dalam bentuk yang lebih halus, seperti menjadikan sesuatu selain Allah sebagai sumber harapan atau pengaruh yang lebih kuat. Misalnya, seseorang yang lebih mempercayai ilmu gaib, peramal, jimat, atau bahkan astrologi daripada mengandalkan takdir Allah dalam urusannya. Syirik semacam ini bisa berada di dalam hati tanpa disadari, sehingga sangat berbahaya bagi kehidupan seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis mengingatkan kita tentang bahayanya syirik dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah syirik kecil." Ketika seorang hamba terjerumus dalam syirik, ia tidak hanya kehilangan berkat dari Allah, tetapi rezekinya pun bisa menjadi terhambat. Karena itu, menjaga kemurnian tauhid adalah kewajiban setiap muslim,
agar setiap usaha dan rezeki yang didapatkan selalu diberkahi. Untuk menjaga hati dari syirik, penting bagi seorang muslim untuk selalu mengingatkan dirinya tentang ketauhidan, tidak bergantung pada selain Allah, dan memperkuat hubungan dengannya melalui ibadah yang benar, seperti doa dan zikir. Dengan menjaga iman yang murni, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga rezeki kita dan memberikan kelancaran dalam hidup. 2. Perhatikan solat kita. Solat adalah pilar utama dalam agama Islam. Ia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan menjadi pembeda antara seorang muslim dan yang bukan muslim. Solat bukan sekadar rutinitas ibadah, tetapi juga merupakan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon petunjuk dan kelancaran hidup, termasuk dalam hal rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar." Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini menjelaskan bahwa solat yang dilakukan dengan khusyuk dan penuh keikhlasan tidak hanya dapat menjaga kita dari perbuatan buruk, tetapi juga dapat membersihkan jiwa dan membuka pintu rezeki yang berkah. Solat adalah sarana untuk memohon ampunan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup, termasuk dalam urusan rezeki. Namun, jika solat kita dilakukan dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk, atau bahkan meninggalkan solat sama sekali, maka ini bisa menjadi penghalang bagi kelancaran rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Barang siapa yang meninggalkan solat, maka ia telah terputus dari Allah." Ini menunjukkan betapa pentingnya solat dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Selain itu, solat juga merupakan sarana untuk memohon keberkahan pada apa yang kita usahakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kamu diberi rizki yang halal, maka jadikanlah itu sebab kamu bersyukur kepada Allah, dan jika kamu diberi rizki yang tidak halal, maka bertobatlah dan memohon ampun kepada Allah." Oleh karena itu, solat yang dilakukan dengan penuh khusyuk dan hikmat akan membuka pintu keberkahan rezeki dan melancarkannya. 3. Hindari sebisa mungkin menyakiti hati orang tua kita. Orang tua adalah sumber berkah dalam hidup kita, dan berbakti kepada mereka adalah salah satu amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat dan hadis, Allah mengaitkan keridoannya dengan keridoan orang tua. Dalam surat Al-Isra ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Jika kita menyakiti hati orang tua, baik dengan perkataan maupun perbuatan, bisa jadi ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya rezeki kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan juga menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keridoan Allah terletak pada keridoan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Ketika kita berbuat baik kepada orang tua, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup kita, termasuk kelancaran rezeki. Tetapi jika kita menyakiti mereka, bahkan jika hanya dalam hati atau dengan kata-kata yang tidak sopan, ini dapat mendatangkan kemurkaan Allah yang pada gilirannya dapat menghalangi rezeki yang kita harapkan. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan berusaha untuk menyenangkan hati mereka, karena dengan begitu kita juga akan mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah. 4. Apakah kita memakan harta yang bukan hak kita? Memakan harta yang tidak halal atau yang bukan hak kita adalah salah satu dosa besar yang dapat menghalangi keberkahan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas melarang umatnya untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti melalui penipuan, korupsi, atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.
Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan cara dosa padahal kamu mengetahui. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah tidak akan membawa berkah, bahkan dapat mendatangkan musibah dan kesulitan dalam hidup. Seorang muslim yang terlibat dalam tindakan tidak jujur atau mengambil harta yang bukan haknya akan merasakan dampak negatif, baik secara materi maupun spiritual. Oleh karena itu, menjaga harta yang diperoleh dengan cara yang halal adalah kewajiban setiap muslim, karena rezeki yang datang dari sumber yang halal akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk berusaha dengan cara yang baik dan halal. Dengan menjaga cara kita mendapatkan rezeki, kita akan membuka pintu keberkahan dan kelancaran rezeki yang Allah anugerahkan. 5. Berdagang dengan tidak jujur. Kejujuran adalah nilai utama dalam setiap transaksi bisnis dalam Islam. Dalam perdagangan, kita diharuskan untuk selalu berbuat adil, tidak menipu, dan tidak mengurangi takaran atau timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, "Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka menuntutnya penuh, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Menipu dalam berdagang, seperti mengurangi timbangan atau memalsukan kualitas barang, tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menghalangi rezeki yang datang dengan cara yang halal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Penjual yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, siddiqin, dan para syuhada pada hari kiamat." Hadis riwayat Tirmizi. Kejujuran dalam berdagang akan mendatangkan keberkahan dan membuka pintu rezeki yang lebih luas. Jika seorang pedagang tidak menjaga amanah dan kejujuran dalam usahanya, rezeki yang didapatkan tidak akan diberkahi oleh Allah. Oleh karena itu, menjaga etika perdagangan dan tidak melakukan kecurangan adalah salah satu cara untuk memastikan rezeki yang diperoleh akan lancar dan penuh berkah. 6. Apabila kita semuanya sudah berumah tangga, hindari untuk menyanyiakan atau menyakiti anak maupun pasangan hidupnya. Dalam Islam, rumah tangga adalah tempat untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Setiap anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Seorang suami harus memberikan nafkah lahir dan batin, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik. Anak-anak juga harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberi pendidikan yang baik. Jika suami atau istri menyakiti pasangan mereka atau jika orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak, ini bisa menjadi penyebab terhambatnya rezeki. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dalam berbuat baik kepada istrinya." Hadis riwayat Tirmizi. Berbuat baik kepada pasangan hidup dan anak-anak adalah cara untuk mendapatkan kelancaran rezeki dan kehidupan yang penuh berkah. Rezeki yang lancar tidak hanya bergantung pada usaha keras kita dalam bekerja, tetapi juga pada cara kita menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Ketika kita menjaga hubungan dengan pasangan dan anak-anak dengan penuh kasih sayang, Allah akan memberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan dalam rumah tangga. 7. Memerintah atau berkuasa dengan sewenang-wenang. Kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan adil dan bijaksana. Dalam Islam, pemimpin atau penguasa, baik dalam keluarga, perusahaan, atau negara, wajib untuk berlaku adil dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58,
Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, hendaklah kamu memutuskan dengan adil. Pemimpin yang sewenang-wenang atau tidak adil akan mendatangkan kerusakan bagi dirinya sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takuti bagi umatku adalah para pemimpin yang zalim." Hadis riwayat Bukhari. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan ketidakadilan dan merusak hubungan sosial dalam masyarakat yang pada akhirnya menghalangi kelancaran rezeki. Mereka yang diberi amanah untuk memimpin harus memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki digunakan untuk kemaslahatan umat, tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan berlaku adil dan bijaksana, seorang pemimpin akan mendapatkan berkah dalam kehidupannya, termasuk kelancaran rezeki. 8. Berbohong. Berbohong adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena dampaknya yang merusak baik secara pribadi maupun sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30, "Jauhilah kata-kata kotor, perkataan bohong, dan segala sesuatu yang tidak benar." Dalam ayat ini, Allah menegaskan pentingnya menjaga kejujuran dan menghindari kebohongan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbohong dapat menghancurkan kepercayaan yang dibangun antara individu, keluarga, bahkan dalam hubungan pekerjaan atau bisnis. Seorang yang berbohong akan dilihat sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, yang pada gilirannya akan menghambat kelancaran rezekinya. Hal ini karena kejujuran dan integritas adalah landasan dalam membangun hubungan yang baik dan mendatangkan keberkahan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menekankan pentingnya berbicara jujur dan menjaga kata-kata kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga." Seseorang yang selalu berkata jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, berbohong dapat membawa seseorang pada perbuatan fasik buruk yang pada akhirnya dapat merusak kualitas hidupnya, termasuk dalam hal mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Orang yang berbohong seringkali terjebak dalam situasi yang semakin sulit, yang semakin menjauhkan mereka dari jalan yang benar dan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga atau di dunia kerja, kebohongan dapat menciptakan ketegangan, konflik, dan bahkan kehancuran yang menghalangi keberkahan hidup, termasuk aliran rezeki. Selain itu, kebohongan yang terus-menerus dilakukan dapat menyebabkan hati seseorang menjadi keras dan jauh dari kebenaran. Jika seseorang terbiasa berbohong, ia bisa terjebak dalam perangkap kesalahan yang lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 19, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar." Oleh karena itu, menjaga kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan kedamaian hati, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan tentu saja melancarkan rezeki. Kejujuran menjadi salah satu sebab utama seseorang dapat menikmati hidup yang penuh berkah, baik dalam urusan materi maupun spiritual. Ketika kita terbiasa berkata benar, Allah akan membuka pintu rezeki dengan cara yang tidak terduga dan penuh rahmat. 9. Pelit dalam mengeluarkan zakat atau bersedekah. Zakat dan sedekah adalah bentuk ibadah yang memiliki banyak manfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat luas. Dalam Islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta lebih dari nisyab tertentu, sementara sedekah adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, "Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji." Ayat ini menggambarkan betapa besar ganjaran bagi orang yang gemar bersedekah dan mengeluarkan zakat. Sedekah dan zakat bukan hanya menjadi sarana untuk membersihkan harta, tetapi juga merupakan cara untuk membuka pintu rezeki yang lebih luas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalannya akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Namun, kebalikan dari itu adalah ketika seseorang menjadi pelit dan enggan untuk mengeluarkan zakat atau bersedekah. Sikap pelit atau kikir ini dapat menghalangi kelancaran rezeki yang datang kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan berkurang harta karena sedekah dan tidak akan menambah Allah kepada seorang hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan." Ketika kita enggan memberi, kita malah menutup pintu-pintu keberkahan yang bisa datang dari Allah. Harta yang kita miliki akan lebih bermanfaat dan membawa keberkahan jika digunakan untuk kebaikan, baik melalui zakat, sedekah, atau amal jariah lainnya. Sebaliknya, sifat pelit tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri, karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar dan rezeki yang dilimpahkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa mereka yang bersedekah dengan ikhlas akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Dalam surat Al-Baqarah 272, Allah berfirman, "Kamu tidak akan mencapai kebajikan, takwa, hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui." Sedekah adalah bentuk cinta kepada sesama dan pengakuan bahwa harta yang kita miliki adalah amanah dari Allah. Orang yang pelit dalam mengeluarkan zakat dan sedekah bukan hanya merugikan orang lain yang membutuhkan, tetapi juga menghalangi diri mereka untuk merasakan keberkahan dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang bersedekah, ia tidak hanya mendapatkan keberkahan dalam harta, tetapi juga dalam kehidupan, hubungan, dan dalam setiap usaha yang dijalankannya. Allah membuka pintu rezeki yang lebih luas bagi mereka yang suka berbagi, sehingga hidup mereka menjadi lebih sejahtera dan diberkahi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penyebab-penyebab yang telah dibahas di atas merupakan peringatan bagi kita semua untuk selalu menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dalam kehidupan rumah tangga, kelancaran rezeki sangat bergantung pada bagaimana kita menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Tidak ada satupun usaha yang akan berhasil tanpa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjaga keimanan, beribadah dengan sungguh-sungguh, dan memperlakukan orang tua, pasangan, serta anak-anak dengan penuh kasih sayang dan hormat. Selain itu, kita juga perlu berhati-hati dalam menjalani setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam mencari nafkah. Jika kita mengabaikan etika dan prinsip-prinsip Islam dalam mencari rezeki, maka kita bisa saja terhalang dari berkah dan kelancaran yang seharusnya kita terima. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri, introspeksi, dan perkuat hubungan kita dengan Allah, agar rezeki kita semakin lancar dan diberkahi. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Islam yang mendorong kita untuk berlaku jujur, adil, dan dermawan, kita dapat memastikan bahwa hidup kita akan dipenuhi dengan keberkahan dan kelancaran rezeki. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup dengan penuh ketakwaan, serta diberi rezeki yang halal dan berkah dalam setiap langkah kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya.